tadi katanya Anda minta dijelaskan kronologi. Saya nggak minta. Ya, kalau itu ya sudah saya akhiri. Nah, sekarang kalau bicara soal pertambangan, ya. gitu, kan Rizky Rahman ini kan bergerak di bidang pertambangan, ya kan? Ya, terus persoalannya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada ini, Alek kan sudah mengajukan izin-izin ke Pemkab, ya toh? Dan itu semua sudah terbit, ya toh? Nah, apa yang dipegang oleh Alek atau dalam hal ini ya CP Rizky Rahman yang dipimpin oleh Alek itu kan produknya Pemkab. Ya, saya mau tanya kerjasama itu kerjasama bidang apa, Pak? Ya di bidang pertambangan. Pertambangan yang di mana, Pak? Lokasinya apa? Lokasinya ada. Ya kita legalitas lah, Pak. Hektarnya berapa? Kalau kita bicara apapun bisa kita bicarakan izinnya. Argumen itu bisa saja kita omongin apa, tapi agreement yang kita paling utamakan, Pak. Coba dulu kita. Jadi saya sempat catat katanya. Kita tahu di akte 26 sini ini ada perbedaan dan pertanyaan. Pasal 1 ini menjelaskan persekutuan ini bernama Persekutuan Komandan CP Rizky Rahman, sedangkan nomor 54 sudah dijelaskan bahwa Rizky Rahman itu dengan nama perseroan. Ada juga pasal 1-nya. Terus pasal 3 di sini dijelaskan lagi, persekutuan ini terhitung sejak tanggal hari ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Baru berdiri loh, Pak. Sedangkan Rizky Rahman aslinya sudah berdiri tahun 1994. Ya, itu kalau kita bicara ini, Pak. Tapi kami konteksnya hanya tambang. Dan setelah izin eksplorasi terbit, kami meningkatkan seluruh izin-izin yang ada. Tiba-tiba terbitlah operasi produksi nama yang berbeda. Apakah di sini sampai adakah suatu bukti dalam hal ini? Kenapa izin bisa berubah? Sedangkan bicara peraturan dan perundang-undangan pertambangan itu tidak bisa, Pak. Kalau notaris, akte notaris, apapun dikatakan kita di situ yang menghadap akan ditulis notaris. Tinggal pembuktiannya di pengadilan, Pak. Tapi dalam hal ini di pertambangan apapun yang katakan notaris terserah, karena di sini ada peraturan dan perundang-undangan pertambangan yang menjadi anunya sini, Pak. Nah, mau ngomong mau bikin apa aja bisa. Kalau begini caranya saya bisa bikin rubah Tani Toharum sama BK. Ajukan pertambangan, apa pertambangan menerima? Kan begitu, Pak. Tidak bisa karena pertamanya legalitas beda. Jangan terpengaruh dengan notaris, Pak. Notaris tidak mau tahu apa katanya dibuatkan. Sedangkan kita tidak ada sangkut pautnya yang kalau melakukan kerjasama antara Rustam dengan Tito. Itu yang mana? Itu izinnya di Joko Serono yang dibawa ke sana, Pak. Rustam nggak ada hak lagi sama Rizka itu. Enggak. Siapa memangnya Rustam? Bapak coba baca surat kuasa yang dibuat ini. Siapa jabatan Rustam di sini? Ada bidang pertambangan enggak? Enggak ada. Ya kan? Siapa Rustam di sini? Kerjaan swasta. Sedangkan di atas ini jelas ini direktur. Di sini persero komandan. Di sini swasta. Sedangkan di akte 119 menjelaskan Rustam Rojali adalah wakil direktur yang tidak perlu diberi kuasa apapun itu untuk mewakili atas nama perseroan komandan. Dan adakah yang bertuliskan dalam hal ini? Di akta 26 situ menyatakan seperti ini, Pak. Ini bunyi 119, Pak. Segala sesuatu yang tersebut dalam anggaran dasar perseroan yang terdapat dalam akta nomor 54 tanggal 25 November 1994 yang dibuat di hadapan saya notaris yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku dan mengikat para persero, dan akte ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar di atas. Tidak ada, Pak, akte 26. Karena ini beda, persekutuan beda loh, Pak, ya, dengan perseroan. Nah, kita bicara mengenai ranah pertambangan, Pak. Apapun yang dibuat notaris atau pihak-pihak yang lain silahkan. Tapi kita terbentur dengan peraturan dan perundang-undangan pertambangan. Izin tidak bisa dipindahtangankan. Apa dasarnya memindahtangankan? Sedangkan di Joko Serono tidak pernah urusan dengan Alexander, apalagi Tito.
Asal ada ini di akta 26, mundur kan Pak. Kalau ada Didi gitu, ikut. Sedangkan Didi kan sudah kuasa direktur loh ya. Ini penyimpangan Rustam Pak. Kami dirugikan. Sekarang bicara legalitas pertambangan, apa yang dimiliki oleh Alek, apa yang dipegang oleh Alek. Kalau Bapak mau tanya kami, saya akan tunjukkan yang aslinya. Iuran tetapnya ada apanya. Semua lengkap. Jadi di situ Pak. Memang di sini bukan pengadilan, waktu tapi Alek ngubah, ada kan dari pengadilan? ya, Nah, nggak ada. kami ini bicara dirugikan ini. Kami tidak ada konteksnya Jadi kita dengan nggak Alek oleh siapapun pengadilan itu juga semua. balasnya nih. Dulu nggak pakai pengadilan bisa, ya Pak ya? Nama Rizka diganti nama Alek nggak pakai pengadilan, bisa. Kalau seandainya itu bisa, Sugito itu tahu Pak, sudah adanya di Joko Sarono, tidak mungkin lah dia melakukan kerjasama. Ini sudah milik orang ini, kan begitu Pak? Ya karena penyimpangan yang dilakukan oleh si Rustam. Rustam tuh buktinya dia sama Dasong gitu lagi, ayo. Buktinya dia sendiri yang nakal. Ya Rustam itu kalau nggak salah udah dipidana kan? Ya Iya, betul. biar aja dia. Urusan dia. Ya. Iya, urusan dia. Ini nggak ada hak dia sana. Karena dia nggak punya hak lagi di sini. Saya mau tunjukkan Bapak aja. Nggak sama kita. Oh, punya, Pak? Nah. Punya. Oh, punya. Punya. Kopi. Kewenangan punya Pak? Punya. Ini. Nah, Surat kewenangan punya Pak? Ada tuh. Dapat dari mana Pak? Sama. Oh itu penunjukan Pak, ini kewenangan. Lekan aja. Iya, lihat aja Pak, nggak bayar juga kok. Aslinya di notaris Momang Sudarsono itu Pak. Nih buat lampiran akta ini. Bicarakan ini Mas, waktu pertemuan sama Pak Muti. Ya. Dengan adanya ini, siapa pemilik aslinya? Ya. Jadi di sini dijelaskan Pak. Di Joko Sarono karena sudah jelas penunjukan itu apabila dalam melakukan perbuatan hukum Pak tidak ada berhak lagi di SK Juliantar. Maka daripada itu Didilah yang berhak bidang khusus bidang pertambangan memberikan kewenangan kepada Sugito untuk pengurusan izin, penerbitan izin sampai dengan kerjasama dengan pihak lain. Hanya Sugito lah sampai yang berperan dalam hal ini. Sampai terjadi hal ini di notaris Momang Sudarsono. Kenapa? Karena pendirian awal sampai dengan akhir itu sampai dengan yang ini itu di Momang Sudarsono. Kami tidak mau kemana-mana Pak. Kalau yang ada ini kan notaris Dewi. tidak lagi. Tumpu Bolon. Pindah lagi Tampu Bolon. Kalau memang niatnya baik, ini kita bicara hakikat Pak. Niat yang baik, ya kan? Kenapa enggak di notaris Momang Sudarsono aja sih? Objeknya di sini kok. Kenapa harus ke Dewi? Sudah jelas kalau Bapak main poker itu kartu Alek itu 2 kembar kan Pak. Nggak bisa nutup kita main poker Pak. Ya enggak? Tambah lagi dengan Dewi kan? Kita nggak. Ini saya kasih tahu Pak. Ini sekedar tahu aja. Jadi Iya, dasar kami adalah saya ini. sampaikan juga, kalau soal pemilihan notaris itu kan tergantung pihak-pihak. Tergantung pihak-pihak. Ya, terserah ya Itu kan? kan notaris itu kan bebas saja di mana Iya. saja boleh. Jadi seperti itu Pak. Kita bicara khusus bidang pertambangan saja, makanya kami kesini. Kalau kita bicara akta yang lain, mungkin kami ke pengadilan Pak, tidak merepotkan Bapak. Nah kami yang kami tuntut di sini, kami tidak kenal dengan Alek. Ngapain nuntut Alek? Pasti dinas pertambangan dong yang merugikan kami. Ya, Oke. Bapak mau nunggu silakan aja tunggu di situ. Kami tidak ada hubungan dalam hal ini. Kita dengan Alek. sepakat itu, ini bilang, Ya, sepakat. karena dalam hal ini Pak tidak ada bicara tuntut menuntut. Sekarang pada saat merubah Jin di Joko Sarono menjadi Alexander, adakah penuntutan hukum pada kami? Itu yang kami pertanyakan dengan dinas pertambangan Pak. Mohon maaf mata saya ke situ, padahal ke sini. Ini sindir menantu kepala mertua namanya Pak, ya kan? Nah jadi seperti itu. Tiba-tiba berubah, sedangkan pengurusan izin semuanya kami ada punya lengkap. Mau iuran tetap apapun BPK. semuanya, BPK semuanya, kaget-kaget aja kita ini. Mudah-mudahan Bapak jadi saya nanti atau jadi kami. Biar Bapak rasakan bagaimana juga nantinya. Tolong dimengerti Pak. Karena kami sudah usaha ini semaksimal mungkin. Kami tidak mau mengatakan sampai setengah mati. Nanti kita ini. Tapi kami mengatakan semaksimal mungkin. Tapi ujung-ujungnya seperti ini. Dan ini belum ujung. Itu Pak. Mohon kiranya sedikit diambil hati lah istilahnya kan. Kami sudah mengurus dari awal dan tidak kenal dengan Alek. Tidak kenal dengan siapa-siapa. Tiba-tiba berubah. Di situ Pak, seluruh legalitas apapun pengurusan izin-izin semuanya kita lengkap. Bayar uang kas negara itu. Apakah negara yang harus kami tuntut dalam hal ini kan begitu? Jadi seperti itu Pak. Saya kembalikan ke dinas lagi lah. Ya tadi itu Pak. Rizka diubah sama Alek, ada kan pengadilan nggak ada kan? Iya. Karena si Rustam pun tidak mengakui hal ini.
seperti itu Pak. Walaupun dia mengakui, ada hak juga dia. Inilah apa namanya, keawaman saya juga, saya bingung harus berbuat bagaimana caranya kita mengembalikan ke titik nol ini kan permasalahan ini. Kita kembali ke titik awal masalahnya supaya kita bisa selesai. Ya. Kalau saya berbuat, apakah masing-masing pihak nanti akan terima atau tinggal diam? Itu. Saya berharap ini ada keputusan yang bisa saya pegang yang mengatakan bahwa si A ini benar. Ya. Putusan itu yang sebagai dasar saya nanti kalau memang apa bisa saya pakai untuk merubah izin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Ya, kembalikan ke awal aja. Nah, saya ya gimana? Jadi gini Pak, kami tetap akan mengikuti peraturan yang ada, gitu. Karena IUP itu sudah diterbitkan, itu sebagai pegangan bagi Sipir Sekiraman yang dibentuk oleh Pak Alek untuk melakukan kegiatan. Sepanjang sebentar dulu, sepanjang itu belum pernah dibatalkan atau dicabut oleh yang menerbitkan, Ya begitu. Sip Pak, sip. ya sip. itu Terus. adalah Ya. dagangannya Ya. sama kita punya SIM. Iya, betul. Sepanjang SIM itu saya pegang, saya bebas mengemudikan mobil atau sepeda motor. Oh, gitu. Sepanjang itu belum dicabut oleh yang menerbitkan. Iya. Itu aja kan pegangannya. Sekarang berarti kami megang juga Pak. Nggak, Selama sebentar. tidak ada pencabutan dalam hal ini dan ini sudah menetapkan. Apa ini artinya? Jadi ya saya Ya, sarankan. silakan. Sepanjang itu memang masih berlaku, ya itulah pegangan buat klien kami kan. Oh, Karena iya. itu produk hukum loh ya kan. Iya. Tidak ada kesulitan. Ya. Kalau untuk Jadi, dinas pertamanan mencabut itu kan. Yang mana yang dicabut? Ya, Belum ada yang dicabut. Saya konteks saya bicara Pak Ya. Alex Ya, kan? silakan Pak. Saya Kami tidak- pun demikian. Kami tidak tahu apakah yang lain Ya, juga Pak, ya. punya izin. Kami atau pun tidak. demikian. Ah. Tidak ada pencabutan izin eksplorasi ini dicabut atau di apa karena apa. Dan ini izin eksplorasi pertama-tama Pak. Dari PS, dari ini sampai dengan ini berapa sudah biaya kita? Ya, gitu. Ya kan begitu Pak. Ya. Adakah izin Alek yang mencabut izin eksplorasinya di Loh, Jogsarono? Bukan Alek yang mencabut. Jadi, nah ya sekarang dari dinas, dari negara lah, dari negara. Yang mencabut itu. Ya, di sini dijelaskan membaca, menimbang, mengingat, menetapkan. Pertama, izin kuasa pertambangan eksplorasi dalam untuk jangka waktu 1 tahun diberikan kepada Didi Jogsarono. Memang 1 tahun sudah kita peningkatan ada Pak. Iuran eksplorasi lengkap kok kita. Pemblokiran wilayah sudah ada. Kan begitu Pak. Menetapkan loh Pak ya. Kenapa tiba-tiba lagi berubah jadi Alexander? Mana penetapan ini? Kan di situ kita bicara ranah pertambangan. Kalau saya lihat kan, saya masuk sini itu IUP OP memang sudah atas nama Alex. Ya. Ya, oke. Nah, IUP OP kan memang atas nama Alex sebelum saya. Terus semasa saya itu ada perpanjangan. Kita lihat juga saya lihat ada akte notaris di situ memang tertulis Alex. Tapi nggak tahu perubahan dari siapa Rustam ke Alex itu gimana caranya kan? Proses perubahan itu apakah benar apakah tidak itu yang perlu kita uji. Sebentar dulu Pak. Sekarang ini kan kita bicara tambang. Kami ini dirugikan. Kita bicara izin ini, apapun yang dibuat notaris silahkan. Tapi terbentur pasti dengan peraturan dan undang-undang pertambangan Pak. Nggak boleh sembarangan. Kenapa dibuatkan pertambangan itu undang-undangnya atau peraturannya? Karena adanya kesimpang siuran daripada akta ini. Karena ada Pak peraturan perundang-undangan pertambangan. Kalau bicara kita notaris, oh enak sekali, Tanito Harum saya rubah nanti Pak. Ya, kan bisa aja Perubahan begitu. itu diperbolehkan pada ada 2 macam perubahan. Rustam tidak mengakui hal itu Pak atau Rizka. Makanya Rustam melakukan lagi keluar masuk berapa kali ya Pak. Ada yang di sini Bahtiar, terus kemana lagi? Dia tidak mengakui hal itu Pak. Dia taunya katanya pengakuan dia dengan kami adalah kerjasama. Oh, kita lihat ada betul kerjasama. Itu pun sudah gugur demi hukum Pak karena sekarang kan urusan kami sekarang ini tampaknya. 2007 udah gugur. 2007.